Kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan membahas dilema pemerintah mengenai gaji 13 dan THR untuk ASN yang ada di Indonesia dan para anggota TNI dan Polri. Awal dilema ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan diminta oleh Presiden RI untuk mengkaji ulang pembayaran tunjangan hari raya THR atau gaji 13 bagi PNS yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR RI. Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran, apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang naik, kata Menteri Keuangan. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan mengatakan bahwa virus corona yang saat ini terjadi berdampak pada keuangan negara. Defisit anggaran diperkirakan naik hingga 5,07% dari PDB menjadi 853 triliun rupiah, angka yang sangat besar. Dari asumsi APBN 2020 yang hanya 1,76% atau sebesar 307,2 triliun rupiah. Situasi ini terjadi karena belanja pemerintah meningkat sementara pendapatan negara berkurang, yang diperkirakan akan terkoreksi 10% atau 78,9% dari target APBN 2020. Penerimaan negara turun karena saat ini pemerintah memberikan sejumlah stimulus pajak bagi dunia usaha agar tetap bertahan di tengah kondisi saat ini. Sehingga penerimaan perpajakan tumbuh diperkirakan minus 5,4%. Penerimaan bea cukai tumbuh minus 2,2%. Sementara belanja negara naik 102,9% dari pagu APBN. Sebab pemerintah telah menyiapkan anggaran baru untuk penanganan COVID-19. Di antaranya belanja kesehatan kurang lebih 75 triliun rupiah hingga belanja jaring pengaman sosial yang diperkirakan kurang lebih 110 triliun rupiah. Hal ini kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, di antaranya oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto yang meminta Presiden berlaku adil jika hendak memotong gaji ke-13 dan tunjangan hari raya THR para aparatur sipil negara. Dia meminta Presiden perlu melakukan pemotongan secara personal, sebab besaran gaji atau tunjangan setiap ASN berbeda-beda. Mungkin pengurangan dilakukan secara berjenjang, yang gajinya kecil dipotong sedikit dan gaji besar dikurangi banyak, kata Ketua Komisi ASN. Namun beliau memahami kajian pemotongan gaji ke-13 dan THR ASN dilakukan karena sebagai langkah pemerintah menangani corona. Dia berkata semua pihak termasuk ASN perlu mendukung pemerintah. Pemotongan dua tunjangan ini, kata dia, sebagai bentuk ajakan kepada ASN untuk bersama-sama menjawab persoalan bangsa. Namun Ketua KASN mengingatkan agar Presiden mengkaji secara tepat. Hal tersebut juga ramai diperbincangkan oleh netizen di medsos. Seperti biasa terdapat pro dan kontra atas hal ini. Apakah gaji 13 dan THR ASN dan Polri tahun 2020 ini diberikan atau tidak? Kabar menggembirakan kemudian datang bagi para aparatur sipil negara ketika Menteri Keuangan memberikan keterangan yang ramai di-share di media sosial. Keterangannya kurang lebih begini. Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3, terutama untuk ASN TNI Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan. Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden akan menetapkan seperti Menteri, DPR, dan para pejabat termasuk eselon 1 dan eselon 2. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden. Presiden masih memberikan instruksi, kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan di dalam sidang kabinet oleh Bapak Presiden dalam minggu-minggu ke depan.
kesimpulan yang kami tawarkan atas kebijakan perlu tidaknya membayar gaji 13 dan THR bagi ASN dan TNI Polri, maka saran kami harus dibayar. Apa argumen-argumen kenapa harus dibayar? Mari kita cerita dari awal dilema ini. Yang pertama, mari kita periksa alasan kira-kira argumen apa yang dipakai pemerintah untuk tidak membayar gaji 13 dan THR. Minimal ada 5 alasan. Yang pertama, ASN harus memiliki sense of crisis di mana terjadi pandemi COVID-19. Banyak sektor yang terpengaruh, banyak masyarakat yang terpengaruh, sehingga krisis ini diharapkan dari ASN, TNI dan Polri juga punya sense of crisis. Dengan demikian ASN dan TNI Polri diharapkan untuk gaji 13 dan THR itu dialihkan ke penanggulangan COVID-19. Yang kedua, argumennya adalah bahwa ASN, TNI dan Polri harus berada pada garda paling depan untuk mendukung upaya pemerintah menanggulangi COVID-19 ini. Kemudian argumen yang ketiga adalah ekonomi yang memburuk sehingga realisasi penerimaan negara yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi pada saat menyusun APBN, karena penerimaan ini realisasinya tidak 100% sampai dengan bulan sekarang dan diperkirakan sampai akhir tahun juga akan demikian, sehingga gaji 13 dan THR untuk ASN dan TNI Polri diharapkan untuk ditinjau kembali. Kemudian argumen yang keempat, bagaimana ASN, TNI dan Polri di saat-saat seperti sekarang ini diuji loyalitasnya kepada pemerintah. Dan argumen yang kelima yang diajukan untuk itu adalah bagaimana ASN, TNI dan Polri ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul merasakan dampak dari COVID-19 ini di kesejahteraannya, di ekonomi keluarganya. Kemudian apa argumen pemerintah harus membayar gaji THR ini? Wajib membayar. Mari kita periksa satu persatu. Ada 5 argumen kenapa ini harus dibayar. Yang pertama, karena dalam 6 tahun terakhir ini pemerintah tidak pernah menaikkan gaji PNS. Selama 6 tahun ini dinaikkan sekali 5%, sehingga gaji PNS itu tergerus oleh inflasi. Argumen yang kedua, pemerintah harus menjadi contoh memperlakukan tenaga kerja. Kita ketahui bahwa terdapat aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya mengenai THR. Jika pemerintah tidak membayar, ini akan menjadi salah satu dasar bagi perusahaan-perusahaan swasta juga untuk tidak membayar THR. Alasan berikutnya, pada saat merealokasi dan refocusing APBN itu tidak ada satupun yang merealokasi atau merefocusing anggaran mengambil dari belanja pegawai, yaitu untuk yang diperuntukkan untuk gaji 13 dan THR, sehingga automatically itu masih ada di budget negara, di APBN maupun di APBD. Kemudian argumen berikut, selain alasan ekonomi, alasan kesejahteraan, ada alasan ideal dari pembelian gaji 13 dan THR, yaitu memberikan stimulus ke ASN, TNI dan Polri terhadap good governance, di mana tidak ada alasan lagi untuk mencuri atau korup dari anggaran negara, karena ada semacam stimulus yang dibuat di balik pemberian THR dan gaji ke-13 ini. Dan argumen terakhir yang tidak kalah penting kenapa pemerintah wajib membayar gaji 13 dan THR adalah karena adanya janji politik Presiden pada saat kampanye, di mana waktu itu Presiden menyampaikan bahwa Presiden sendiri tidak berniat menaikkan gaji PNS, dianggap sudah cukup diantaranya karena sudah diberikan gaji 13 dan
THR. Oke, demikian beberapa alasan yang kita tiba pada kesimpulan. Dari argumen-argumen tersebut, maka kami cenderung pemerintah harus bayar gaji 13 dan THR. Demikian video kita kali ini. Kita akan ketemu dalam video-video kita selanjutnya. Mungkin kita boleh berbeda pendapat, silahkan kita diskusi di kolom komentar di bawah ini, dan tetap semangat.